Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi di kitab Yosua. Ini tema yang ketiga. Kita ambil dari Yosua pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-18, yaitu mengenai 2,5 suku yang ikut berperang. Karena begini ceritanya. Jadi Tuhan sudah memang membatasi bahwa tanah perjanjian atau warisan atau milik pusaka orang Israel itu batasnya Sungai Yordan yang sebelah barat, terus ke barat sini, di sini laut. Jadi pada ketika waktu itu Musa memimpin generasi kedua memukul 2 raja Amori di situ yang di sebelah timur dari Sungai Yordan, itu Sihon dan Og. 2 raja itu dipukul dan tanah di situ memang sangat bagus buat peternakan. Kemudian suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye melihat bahwa tanah itu bagus dan mereka mau, itulah milik pusaka mereka katanya. Musa sempat memperingati, bagaimana nih kalian mau enaknya aja di sini, nanti kalian bikin enggan orang Israel untuk menyeberang ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk berperang. Mereka tetap berkeras ya. Akhirnya Musa mengizinkan. Ya udahlah. Kalau begitu, kalau udah keras kepala begitu ya gak apa-apa. Kamu tetaplah boleh memiliki tanah yang kamu minta itu sebelah timur Sungai Yordan, dengan catatan kalian yang pasukan yang bisa perang harus tetap menyeberang ya Sungai Yordan dan berperang ya, sampai saudara-saudaramu mendapatkan yang mereka dapatkan, baru boleh kamu pulang. Karena mereka bilang begini, kami akan ikut perang, tapi istri dan anak-anak kami semuanya, ternak kami nggak mau bawa. Ya kami tinggalin dah ke tempat yang kami minta ini ya, sebelah timur Yordan. Kembali ya, ini Musa izinkan bukan karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu tanah perjanjian jelas, batasnya Sungai Yordan ke sebelah barat sini. Bukan yang Sungai Yordan ke sebelah timur sebelah sini ya. Jadi Musa izinkan karena ketegaran hati yang 2,5 suku ini ya. Sama seperti ketika orang Farisi tanya sama Yesus, kenapa itu Musa mengapa Musa bilang boleh menceraikan istrinya asal bikin aja surat cerai? Yesus bilang itu karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan itu. Sebenarnya nggak begitu. Jadi kita sudah bahas itu waktu itu, bahwa kehendak Tuhan yang semula, rencana Tuhan yang semula dengan izin Tuhan karena ketegaran hati daripada umatnya, para pemimpinnya terutama ya. Jadi kita juga sudah bahas itu mengenai gereja. Gereja, rencana Tuhan semula tentang gereja ketika Yesus bilang aku akan mendirikan gerejaku, itu gereja seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul semuanya. Yaitu seluruh anggota gereja itu sebagai organisme, mereka taat kepada pimpinan roh. Semuanya tawanan roh. Makanya istilah roh itu ada 70 kali di kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul yang hanya 28 pasal itu. Tapi sekarang pecah menjadi ribuan denominasi dan Tuhan tetap berkati. Bukan karena itu adalah kehendak Tuhan semula, tapi karena ini izin Tuhan karena ketegaran hati para pemimpin denominasi itu, sehingga dibiarkanlah ada jabatan-jabatan ya, ada ajaran Bileam, Nikolaus, dagang ini ya, Bileam itu, Nikolaus itu menaklukkan kaum awam, ada Izabel merampas otoritas, itu diizinkan Tuhan. Tapi nanti kalau dilihat kitab Wahyu pasal 17-18 akan dihakimi pada waktunya. Babel itu big city, bukan holy city. Holy city itu Yerusalem baru. Nah, kita sudah lihat itu ya. Ini hari ini kita akan mendalami cerita-cerita mengenai, ini kan cerita Yosua itu kan cerita bagaimana umat Tuhan meraih warisan mereka. Yang memang warisan itu sudah diberikan. Artinya warisan tanah perjanjian itu, milik pusaka itu secara hukum, kita bilang ya, de jure ya, itu sudah milik Israel. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya itu Yahweh itu sudah serahkan itu kepada Israel. Jadi secara de jure, secara hukum,
secara legal itu dia memang itu udah milik Israel. Israel bukan artinya dia merampas milik orang lain, ya, 7 bangsa yang ada di tanah perjanjian itu bukan dia nggak merampas. Dia ngusir, pergi kamu, ini milik saya. Kenapa kau ini milik? Ya, ini pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya sudah berikan ini kepada saya, kira-kira begitu ya. Nah, gereja juga begitu. Gereja itu kan, Israel itu simbol dari gereja itu kan. Gereja juga sudah milik pusakanya apa? Yaitu roh yang tak terbatas itu. Ketika pencurahan, ini kalau 3 hari raya Israel itu Paskah, itulah kedatangan Yesus sebagai anak domba Paskah. Kemudian Pentakosta, kedatangan Tuhan ya sebagai roh yang mencurahkan, tapi dalam bentuk dalam kondisi Arabon, DP-nya doang. Tapi nanti kalau pesta Pondok Daud itulah milik pusaka gereja, mendapatkan roh dalam kepenuhannya, roh yang tidak terbatas ya. Yang nanti putra-putra Elohim ini roh yang kedatangan ini membuat pemulihan segala sesuatu. Itu milik pusaka gereja, sama seperti Israel milik pusakanya tanah perjanjian. Gereja milik pusakanya adalah roh yang tidak terbatas atau Kristus dalam tingkat kepenuhannya. Makanya gereja diharapkan bertumbuh terus dalam Kristus sampai kepenuhannya ketika tampillah Kristus itu. Kristus itu ada kepala, ada tubuh ya. Kristus itu adalah the spirit. Kristus itu adalah the kingdom of God. Semuanya di dalam batin, Christ in you ya. Jadi itulah sebenarnya rencana Tuhan semula. Tapi kemudian sama seperti Israel ini 2,5 sukunya ya gagal, begitu. Ini sebenarnya nggak 2,5 suku, nanti kita akan baca yang 9,5-nya juga ada benih-benih kegagalan itu. Nanti kita akan periksa itu makanya kita sedang bahas ini Israel ini ada yang 2,5 sukunya, ini tetap fokusnya, ada yang 9,5 sukunya, dan ada yang kita sebut para pemenangnya. Itulah yang Joshua, Kaleb yang meraih warisan. Bahkan Kaleb itu mendapat Hebron, itu tempat di mana Abraham, Sarah, terus Ishak, Ribka, terus Yakub, Lea itu dikubur di situ ya, dekat dengan Yusuf itu mau mencoba mendekat ya, tapi dia dikubur di daerah Efraim itu, bukan di situ. Nah, tulang-tulang Yusuf maksudnya. Nah, jadi jadi 3 kategori lah ini. 3 kategori ya. Umat Tuhan dibagi 3. Yang 2,5, yang 9,5, dan yang para pemenangnya. Nah, ini cerita ini juga dalam dunia kekristenan saat ini sama juga. Kayak perubahan penabur lah itu, di dapur firman ya kan. Yang di trotoar, tanah trotoar kita nggak hitung lah itu. Yang di tanah apa ini? Tanah yang berbatu ya, terima firman, haleluya, tapi nggak berakar karena ada batu di bawahnya. Kemudian yang kedua, kategori kedua, dikasih firman, bertumbuh, tapi ada semak duri ya, menekan itu sehingga tidak berbuah. Kemudian nanti ada yang berbuah. Kategori 3 kategori ini mirip-mirip lah ya. Oke lah, kita akan teliti dulu ini. Ya, yang 2,5, yang 9,5, yang para pemenangnya kita teliti dulu. Nanti kita aplikasikan kepada dunia kekristenan saat ini ya. Nah, mari kita melihat yang 2,5 ini. Fokus dulu, kita lihat. Mereka, kita nggak usah baca lah ya ayatnya, saya baca sendiri aja pasal 1 ini ya. Mereka berperang. Ya. Mereka menjalankan kehendak Tuhan sebagian saja. Berperang mereka yang ada 40.000 orang dari suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu. 40.000 pasukan itu ikut menyeberang sungai Yordan berperang. Tapi mereka tidak memiliki tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi mereka mendapat tanah itu yang Musa berikan karena ketegaran hati mereka ini. Ingat ya, tangkap dulu. Berperang, melakukan kehendak Tuhan dalam peperangan itu karena mereka mentaati Yosua juga dan sebagainya, tapi tidak mendapat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu ya, yang sudah Tuhan berikan sebenarnya kepada mereka, tapi mereka nggak mau itu, maunya yang di sini karena menurut penglihatan jasmani mereka ini tanah yang bagus ya untuk peternakan. Oke.
Kita lihat dulu beberapa kasus yang modelnya mirip dengan yang 2,5 suku ini. Misalnya Yoab, saudara tahu ya, Yoab itu panglimanya Daud, ya. Dia pahlawan itu, panglima, jabatannya itu tertinggi, ya. Yoab itu. Kemana-mana perang itu Yoab yang pimpin. Dia punya adik Abisai, ya. Ini Yoab ini juga karena Zeruya ini ibunya itu saudaranya Daud, ya. Kalau orang Batak bilang itu Daud itu tulangnya gitu. Itu dari ibunya. Jadi saudara dekat lah, ya. Mestinya Yoab sangat menghormati si Daud. Tapi Yoab ini biarpun dia hebat, dia nggak didaftar dalam daftar pahlawan Daud. Saudara lihat itu. Daftar pahlawan Daud itu. Bahkan yang didaftar itu adalah pembawa senjata Yoab. Itu yang dianggap pahlawan menurut Alkitab. Jadi Yoab ini berperang, bahkan jabatannya tertinggi, tapi dia tidak dianggap pahlawannya Daud. Kenapa? Yang pertama, karakter Yoab ini gak beres, ya. Pertama, dia membunuh 2 orang yang lebih benar dari dia, pahlawan juga ini, Amasa dan Abner, ya. Ini 2 orang yang luar biasa ini juga dibunuh sama Yoab karena mungkin alasannya dia dendam, ya, atau karena posisinya dia terganggu dan sebagainya, nggak tahu lah. Kayaknya begitu. Berikut dia kasar juga sama Daud, ya. Ketika Daud itu dia menghantam Absalom, kan Daud sudah kasih perintah. Absalom waktu berontak, Daud bilang, kasihanilah orang muda itu demi aku. Dia kasih tahu sama suruh pahlawan. Waktu itu grupnya Absalom dengan grupnya Daud ini yang sedikit Daud berperang, Daud kasih nasihat. Nah, udah gitu, Yoab nggak peduli dengan nasihat, dengan perintah Daud. Dia hantam itu si Absalom. Waktu dia udah sangkut Absalom itu kepalanya. Jadi, dia bahkan dengan kasar dia bilang, sekarang aku tahu engkau mencintai orang-orang yang membenci engkau dan membenci orang-orang yang mencintai engkau. Kasar sekali omongannya kepada Daud yang diurapi Tuhan sebagai pemimpin raja yang diurapi lah. Karakternya gak beres. Akhirnya selain dia udah gak dianggap pahlawan, matinya pun mati dipenggal sama dia berusaha memegang mesbah itu, dipenggal sama siapa itu? Satu lagi yang Benaya bin Yoyada, Benaya yang memenggal dia. Jadi, saudara lihat nih, Yoab itu punya jabatan tertinggi, ikut berperang. Nah, kalau dalam dunia kekristenan saat ini ada orang-orang, ini umat Tuhan ya, kita sedang bicara umat Tuhan meraih warisan, itu tema kita. Cerita-cerita ini saya analogikan, itu terjadi juga di dalam dunia kekristenan. Ada Yoab dalam dunia kekristenan ini, punya jabatan dia. Hebat dalam berperang, berabad semuanya, ya. Tapi tidak dipandang pahlawan. Kenapa? Karena karakternya itu nggak beres, ya. Ada satu jawaban. Berikut Abraham, ya. Kita lihat contoh. Nggak ada di Yosua ini, tapi saya ambil contoh. Abraham itu punya anak 2. Yang disebutnya dia banyak, dari keturunan juga masih punya banyak keturunannya. Yang 2 ini aja, Ismail dan Ishak. Ismail ini keturunan Abraham, atau katakanlah buah dari Abraham itu hasil dari mendengar suara Sarah dan dengan kekuatan dagingnya Abraham itu. Karena Abraham waktu itu usianya belum sampai 100, ya. Barangkali 13 tahun setelah janji itu datang. Kalau Ishak itu 25 tahun itu. Jadi Abraham udah hampir 100, ya. Jadi Ismail ini adalah hasil daripada mendengar suara Sarah, karena di Kejadian 17 itu dibilang Abraham mendengarkan usul Sarah waktu itu. Dan Abraham melakukannya ini dengan kekuatan dagingnya. Tapi kalau Ishak itu adalah hasil daripada Abraham mendengar suara Tuhan, dijanjikan anak, dia percaya. Dan yang membuat itu adalah kuasa Tuhan. Karena Abraham pada waktu itu sudah tidak lagi punya kekuatan jasmani atau untuk melahirkan anak, memperanakan. Tapi di hadapan orang, saudara lihat kan, di hadapan orang itu Abraham punya 2 anak.
Ismail dan Ishak. Dan Ismail ini diberkati juga. Karena Abraham itu mencoba, waktu Ishak belum lahir, seandainya lah Ismail ini diperkenankan hidup di hadapan-Mu Tuhan, katanya. Jawab Tuhan apa? Aku akan memberkati Ismail karena dia anakmu. Ya, aku berkati dia. Tapi perjanjianku, kata Tuhan, tetap akan kuikat dengan Ishak. Jadi ada bedanya tuh antara diberkati dengan mengikat perjanjian. Yang banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi saudara, banyak orang pikir Abraham punya buah pelayanan, atau katakanlah buah lah ya, Ismail dan Ishak. Hebat ya. Tapi kalau di mata Tuhan, pertanyaannya bukan buahnya banyak atau sedikit atau apa. Yang ditanya nih, ini Ismail atau Ishak. Dalam kekristenan bisa saja orang menghasilkan banyak buah pelayanan, baik berupa jiwa-jiwa, baik mujizat, baik pengikut atau keterkenalan dan macam-macam. Pertanyaannya bukan soal buahnya apa besar atau kecil. Yang ditanya Tuhan itu, ini Ismail atau Ishak. Artinya ini berasal dari kekuatan daging atau berasal dari kekuatan Tuhan. Ini hasil daripada mendengar suara roh atau mendengar suara Sarah. Itu pertanyaannya ya. Saudara jangan lihat, pokoknya kalau misalnya berperang menghasilkan buah, itu berarti Tuhan sudah berkenan. Tunggu dulu. Berikut lagi contoh Musa. Karena orang di belakangan ini ada itu yang karunia. Banyak sebenarnya umat Tuhan senang di karunia itu. Penyembuhan ya, mujizat, karunia-karunia barangkali yang lain-lain yang tak basar atau macam-macam lah. Sangat spektakuler lah, mengusir setan gitu. Itu biasanya yang begitu tuh menarik perhatian umat Tuhan. Umat Tuhan tidak mikir bahwa Musa ketika dia mengetok batu 2 kali, keluar mujizat, terjadi air keluar. Karena Tuhan sedang berbuat baik kepada bangsa Israel, memberi air. Tapi Musa sendiri, si pembuat mujizat ini, ditolak justru karena itu, mata air Meriba. Karena dia melakukannya itu tidak dalam konteks kekudusan Tuhan. Dia nggak misahkan dirinya, dia marah pada waktu itu. Padahal Tuhan tidak marah, jadi dia menggambarkan Tuhan secara salah. Dia tidak pisahkan, kudus itu dipisah ya. Jadi kalau di dalam kekristenan ya sekarang ini orang hanya pikir, mujizat banyak. Dia bisa menarik begini-begini. Pertanyaan Tuhan bukan soal mujizatnya dulu. Ini yang mujizatnya dari Tuhan ya. Ada juga yang mujizatnya dari setan tuh ada. Tapi itu nggak kita bicarakan. Kita sedang berbicara seorang pelayan yang melakukan mujizat demi nama Tuhan. Artinya mujizatnya betul-betul kuasa Tuhan. Itu pun masih harus dipertanyakan. Karena di Matius 7 ayat 21-23 itu jelas. Jair Jama dari pengadilan. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Itu karunia bernubuat ya. Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menyembuhkan dan sebagainya? Karunia itu semua. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mengenal kamu karena kamu nggak ikutin aturan main kerajaan surga itu. Lawlessness, anomia, istilah Yunani anomia itu nggak ikut aturan. Karena aturannya tetap harus dalam kekudusan Tuhan, harus dalam kemuliaan Tuhan, harus dalam aturan pimpinan roh. Harus begitu. Jadi, ini yang 2,5 suku ini, pelajaran yang pelajaran lah ya. Hati-hatilah ya. Tapi umat Tuhan sudah kebiasaan ya melihat yang megah-megah gitu loh. Misalnya gini, Saul. Dengan senjatanya, yang hebat itu kan. Pasukannya itu ya. Ada di situ abang-abangnya Daud. Siapa namanya? Sama atau apa? Eliab atau siapa lagi? Yang jadi tentaranya Saul. Woi, pakaiannya bagus ya. Tapi begitu datang Goliat, takut. Nggak ada yang berani lawan Goliat. Hanya gagahnya aja kelihatannya ada. Gedungnya besar. Jemaatnya banyak. Tapi menghadapi Goliat tak berani. Ya. Ini banyak yang begini-begini. Contoh ini nggak habis-habis kalau kita mau melihat dalam perjanjian lama itu banyak. Tapi udahlah, cukuplah ya. Jadi saudaraku,
pelajaran atau nasihat lah yang kita dapatkan dari 2,5 suku ini. Artinya kita belajarlah sebagai umat pilihan Tuhan, memiliki pengurapan dalam itu, kita aktifkanlah itu, supaya jangan kita langsung melihat yang penting ada mujizat, yang penting ada buah kelihatan, entah Ismail, entah Ishak, nggak peduli, entah ada karunia, yang penting apa sebagainya gitu. Enggak, jangan begitu ya. Kita harus belajarlah ya, dipimpin Tuhan, peka lah ya. Apakah ini rencana Tuhan semula ataukah ini izin Tuhan? Kira-kira begitu. Pertama ya. Yang kedua sekarang yang 9,5 suku. Ini juga kita baca beberapa ayat juga, bahwa mereka ini sebenarnya gagal juga ya. Coba dulu ya, kita baca dulu beberapa ayatnya ya. Pasal 15 ayat 62, yang khusus yang untuk yang 9,5 suku ini yang saya sekarang bicara ini ya. Pasal 15 ayat yang ke 63. Kita baca dulu ini. Ayat 63, ayat 15, 63. Coba dulu kita baca. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Ya, jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Artinya Bani Yehuda ini nggak benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan bahwa itu semua bisa dihantam. Mereka entah ada alasan apa, entah takut ini, tapi orang Yebus yang jelas, yang Tuhan bilang dari 7 bangsa ini yang harus dihancurkan, nggak dihancurkan. Kemudian pasal 16 ayat 10. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Ini pelanggaran. Karena Tuhan sudah bilang mengenai 7 bangsa yang di sebelah barat Sungai Yordan itu tumpas habis. Ya, tidak ada cerita. Dan Tuhan menyertai, karena Tuhanlah yang berperang. Tuhan bertanggung jawab. Kadang-kadang ada waktu peperangan itu Yosua membunuh, tapi Tuhan lemparin batu dari atas langit. Dan yang dibunuh karena dilemparin Tuhan dari atas batu itu, batu yang dilemparin itu, lebih banyak ini daripada yang dibunuh oleh Yosua dan orang Israel. Jadi artinya Tuhan bertanggung jawab, asal ya orang Israel taat aja, maju aja. Ya. Nanti Tuhan yang perang kok, bukan yang Israel. Ya. Udah jelas itu dibilang, bukan karena pedangmu, ini karena emang Tuhan sudah janjikan. Ya, jadi kalau dibilang di sini ada orang Kanan di Gezer tidak dihalau mereka, ini udah kesalahan dari 9,5 suku. Kemudian pasal 17 ayat yang ke-12, 13 ya. Ini saya baca aja. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Juga kesalahan dari suku Manasye yang setengah itu, ya. Udah kuat, bukan dibunuh, orang perintahnya jelas, bunuh. Itu perintah, ya. Kemudian ayat yang ke-13 ya, kemudian 17, 18 ya. Bagian bawahnya. Sebab kamu akan, ini Yosua bilang ya, waktu Bani Yusuf minta tanah. Itu Yosua bilang, kamu bisa hantam itu yang orang-orang yang apa? Kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat, kata Yosua. Karena memang yang penting kamu taat aja. Karena itu tanah sudah diberikan Tuhan kepadamu, udah milikmu sebenarnya tanah itu. Tinggal kau taatin aja, halau aja. Ya, dengan apa kek terserah, pokoknya halau aja, maju. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang ini kita lihat yang paling parah ini, 18 ayat 3 ini ya. Setelah dibagi itu tanahnya, Yosua bilang, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, kepada 9,5 suku ini, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri? Perhatikan negeri yang mana? Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Udah diberikan, tapi mereka bermalas-malas. Nggak semangat, ya. Nggak semangat untuk meraih warisan. Nah, ini saya terapkan dulu langsung lah ya ke dalam dunia kekristenan.
Bagaimana cara meraih warisan, meraih yang sudah diberikan kepada gereja, kepada kita, ya. Ini iman hanya, ya. Tapi imannya harus iman Alkitab, ya. Jangan iman percaya saja kepada fakta. Karena banyak orang percaya kepada fakta penyaliban Yesus. Percaya bahwa Yesus pernah ada, fakta sejarah. Tapi mereka tidak mendengar apa kata firman Tuhan tentang fakta-fakta itu. Karena yang menimbulkan iman itu adalah firman. Yang disalib itu bukan cuma Yesus. Kata firman Tuhan, dunia pun disalib di situ. Kata firman Tuhan, ciptaan lama pun disalib di situ. Kata firman Tuhan, manusia lama kita pun telah ditumpas di situ. Kita percaya enggak? Karena firman Tuhan yang penting. Jadi iman yang dimaksud Alkitab itu yang lebih cocok kalau kita ambil, itu saya sudah banyak bicara itu ada di Roma itu, ya. Iman itu istilah Yunaninya di sini begini. Pistis, pistis iman, ya. Ek itu preposisi kata depan. Ek pistis, eis pistis. Ini artinya ek itu preposisi kata depannya itu artinya from atau by. Sementara kalau eis itu to atau into. Jadi ada poin yang ingin dicapai oleh istilah eis itu, kata depan eis. Jadi kalau diterjemahkan dari iman ada susah dicapai. Kepada apa yang dicapai iman juga, tapi iman yang udah lebih tinggi dari yang di sini. Bagaimana cara kita menjelaskan ini? Itu surat Yakobus menjelasin. Jadi Yakobus dengan Paulus sama-sama mendukung sekali, ya. Dan tanpa Yakobus kita bisa bingung loh. Yakobus bilang begini, iman yang benar itu harus bertindak. Harus ada perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan, itu bukan iman. Karena iman itu adalah energi Elohim yang dikaruniakan kepada kita masuk dalam batin kita. Itu yang saya sering sebut hayat atau zoe. Masih berapa benih? Nanti kan namanya energi. Energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi energi Elohim ini kalau ada benar dalam diri kita, kita akan menimbulkan usaha yang sesuai dengan pimpinan ini. Entah usahanya itu doa, baca Alkitab, beritakan firman, lakukan kerjaan sehari-hari, itu usaha yang timbul dari iman. Nanti usaha-usaha ini, perbuatan-perbuatan ini, kata Yakobus, pada gilirannya akan menyempurnakan iman yang ada. Sehingga imannya jadi naik. Nanti iman yang naik ini akan membuat, karena ini energi juga, membuat orang bertindak. Apapun tindakan-tindakan iman yang itu akan menyempurnakan lagi. Terus gitu muter. Iman menghasilkan perbuatan, perbuatan menyempurnakan iman, naik. Iman menghasilkan perbuatan naik gitu. Jadi imannya bertumbuh sampai kita mendapatkan warisan, yaitu roh yang tidak terbatas. Itu harusnya begitu, ya. Ini malas ini justru orang Kristen yang malas. Itu tanda bahwa dia belum menerima energi Elohimnya itu. Memang percayanya masih belum beres. Masih percaya fakta sejarah. Masih percaya, bahkan mungkin percaya apa kata orang, kata pendeta begini, kata ini begini. Kalau percaya seperti itu tidak menimbulkan iman, saudaraku. Tidak menimbulkan iman. Pantas malas doa, malas baca Alkitab, malas ngomong kebenaran, bersaksi, malas. Cuman ya ikutinya ritual-ritual aja lah. Datang hari Minggu sekali seminggu, ya udah datang. Suruh katanya bayar perpuluhan supaya diberkati, ya bayarlah. Nggak ada energi yang dari Tuhan itu. Bahkan energi iman itu nggak bertumbuh. Inilah yang 9,5 suku itu, malas. Bermalas-malas, padahal Tuhan sudah berikan. Nah ya, sudah ya, dalam dunia Kristen begitu ya, orang malas ini penyakit. Makanya Watchman ini waktu itu bikin 10 karakter dari hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, anak Tuhan lah, semuanya lah. Sama itu semuanya. Yang pertama itu syaratnya rajin. Saudara lihat ya, waktu Yesus milih manggil orang-orang, apa dipanggil orang-orang yang nganggur-nganggur, maksud saya bukan nganggur-nganggur, pemalas-pemalas, dia lagi bongong-bongong gitu. Nah, dia Yesus panggil orang yang rajin. Petrus lagi penjala ikan, ya. Yohanes dengan Yakobus lagi membersihkan jala. Kerja itu Matius, itu Lewi, itu lagi kerja ngitung duit itu. Wah, sibuk itu, pasti karena duit gitu.
Ikut aku, kata Tuhan Yesus. Dia enggak, aduh Simon orang Celot. Oh itu pejuang itu. Gak ada orang-orang yang bengong-bengong gitu, males-males saja dipanggil daripada kau nggak ada waktu, ayo ikut Tuhan aja. Tuhan nggak ada itu. Rajin. Tapi ingat juga ya, ada yang rajin dari energi agamawi itu. Dari kecil emang dia bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya emang rajin beribadah, modelnya itu gitu. Rajin datang itu juga bukan itu maksudnya. Rajinnya ini rajin karena energi Elohim itu, karena energi iman rajinnya itu. Oke ya. Satu lagi lah, ini sebenarnya para pemenangnya ini artinya begini, dalam para pemenang itu Yosua, Kaleb, Otniel, Eleazar, para tua-tua, itu semuanya para pemenang yang berhasil meraih warisan mereka. Enggak, kalau Kaleb itu lebih luar biasa, dia dapat Hebron. Ya, kota itu enggak setiap tempat itu beda-beda juga ya nilainya. Nantilah kita akan bahas itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dalam dunia kekristenan ada ya tipe-tipe orang kayak 2,5 suku ini. Berperang, ikut sana, punya jabatan, kayak apa semuanya apa semua. Tapi ujung-ujungnya enggak dapat warisan yang dari Tuhan, tapi dapat warisan yang diizinkan Tuhan aja. Yang 9,5 suku, ada nih orang ini, sudah diberikan Tuhan depan mata, sudah umat Tuhan masuk tanah perjanjian, tapi malas. Nah, ini juga nggak pemenang, barulah nanti yang para pemenang ini ada. Jadi dalam dunia kekristenan itu ada yang dipanggil ini sudah jangan pikir orang-orang yang sederhana, karena bukan kadang, memang dia orang-orang yang top di zamannya itulah, punya jabatan, ya. Barangkali punya uang banyak juga, kaya gitu. Sekolahnya barangkali teologinya sampai S3 gitu. Barangkali ya banyak. Jangan pikir orang yang kalah itu yang yang hanya dipanggil itu orang-orang biasa yang enggak. Malah justru yang saya yakin justru seperti yang Watchman bilang, kalau ingin tahu orang yang mengenal Tuhan itu, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan hati yang murni, bersih, iman yang kudus. Itu jangan cari di tempat-tempat dalam dunia kekristenan penuh dengan jabatan, uang, main sana, main sini. Enggak semua ya. Enggak semua, tapi kebanyakan begitu. Karena dalam dunia kekristenan faktanya, ajaran Ijabel, ajaran Biliam, ajaran Nikolaus sudah diterima. Itu faktanya. Bukan lagi praktek. Beda ya, praktek dengan ajaran. Kalau praktek itu yang siapa Rasul 20 itu yang Paulus nasihatin ya. Jangan ya kalian bikin ajaran palsu, narik murid kepada kalian. Itu baru praktek beberapa orang yang pengikut Nikolaus, dia bilang prakteknya doang. Tapi kalau udah ajaran itu, itu udah lebih dalam lagi. Artinya praktek ini sudah dibenarkan. Praktek dagang di dalam bait suci sudah dibenarkan. Dengan banyak alasan. Ya, praktek mengambil duitnya itu sudah sudah menjadi ajaran dan sudah dibenarkan dalam dunia kekristenan. Ya. Tapi di antara itu banyak dipanggil, ada sedikit yang dipilih, yang tidak ambil bagian dalam ajaran Nikolaus, Biliam, tak ambil bagian. Ini orang-orang yang semangat walaupun tidak terkenal, walaupun barangkali dicuekin, ya, dipedulikan dalam kekristenan yang sudah bobrok ini. Saudaraku, dunia kekristenan udah cukup lah, waktu saya sudah habis. Haleluya, amin.